Tinggi di langit, dua sosok saling berhadapan. Suasana begitu tegang sehingga seolah-olah udara telah memadat. Samar-samar, niat membunuh yang membunuh diam-diam merasuki udara. Banyak pasang mata di tembok kota terbakar dengan kegembiraan. Dua sosok di langit itu agak terkenal di wilayah barat laut. Secara alami, Sisuan telah menjadi terkenal sejak lama. Kecakapan panggung Wan Yuan Nirvananya memungkinkan dia untuk melampaui banyak praktisi kekaisaran peringkat tinggi. Selain itu, dengan reputasi kekaisaran tebing iblis yang mendukungnya, kebanyakan orang mengakui bahwa dia adalah individu elit. Sebaliknya, baru-baru ini Lin Dong menjadi terkenal. Dia selalu menjaga dirinya sendiri dan kebanyakan orang menyimpulkan bahwa dia berasal dari beberapa kerajaan kecil. Namun, ini tidak menghentikan orang untuk mengembangkan sikap yang mencengangkan terhadapnya. Bagaimanapun, dia berhasil menantang seluruh kekaisaran tebing iblis seorang diri. Ini adalah sesuatu yang tidak terlalu sering terlihat di wilayah barat laut. Jelas, pertempuran antara dua individu terkenal ini sangat dinanti dan banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Ketika keajaiban terjadi pada mereka dan kekuatan mereka meningkat pesat, mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan dan memandang rendah semua orang. Namun, mungkin hanya 1 dari 10 dari mereka yang akan bertahan secara kebetulan, Sisuan mencibir sambil menginjak udara. Sementara itu, tatapannya mengembara, mencari kelemahan di tubuh Lin Dong. Menurut pendapat saya, Anda termasuk dalam kelompok orang ini. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan menjadi 1 dari 10 yang bertahan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ledakan kekuatan ajaibmu. Lin Dong tertawa, dia tidak punya niat untuk bertengkar dengan Sisuan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi memang besar, tapi itu tidak berarti mereka tak terkalahkan. Dengan fondasi yang kuat, seseorang akan memiliki titik awal yang lebih menguntungkan daripada kebanyakan individu biasa. Namun, pencapaian seseorang di masa depan akan tetap bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Namun, senyum santai Lin Dong yang membuat Sisuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya sementara api jahat muncul di pendengarannya. Setiap kali orang lain menyebutkan kekaisaran tebing iblisnya, nada mereka akan mengandung rasa hormat dan ketakutan. Namun, pria di depannya tidak peduli sama sekali. Entah dia bodoh atau dia hanya percaya diri. Berderak, saat Sisuan mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan yang cemerlang perlahan mengalir di tubuhnya sementara gelombang-gelombang Yuan Power yang menakjubkan membentang seperti badai. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Saat Sisuan mengganti segel tangannya, Yuan Power yang melonjak melesat keluar dan bahkan Yuan Power di sekitarnya mulai berputar-putar di sekitar Sisuan. Sinar cahaya yang kuat meledak, membentuk gunung raksasa di langit dalam hitungan detik. Di puncak gunung, sebuah simbol besar memancarkan energi yang mengerikan. Saat gunung memotong langit, itu disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang tampaknya dihasilkan dari pukulan. Pada saat itu, bahkan langit mulai bergetar karena gunung itu. Tinju penakluk gunung simbol iblis. Wajah Sisuan sedingin es. Saat tinjunya terbang keluar, gunung raksasa itu segera meledak ke arah Lin Dong. Gelombang kejut yang kuat dari pukulan itu menyebabkan tanah di bawah mereka runtuh. Serangan Sisuan telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Kekuatan serangan ini berkali-kali lebih kuat dari Lei Si dan rekan-rekannya. Serangan yang begitu kuat dapat dengan mudah menerbangkan praktisi panggung Nirvana seperti Chen Mu. Saat Lin Dong melihat gunung yang datang, yang disertai dengan bayangan besar dan kehadiran yang menekan, ekspresi serius muncul di matanya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia membalik telapak tangannya dan sajadah kuno muncul di tangannya. Itu adalah sajadah penumpukan roh. Kekuatan Yuan yang kuat dan energi mental yang kuat menyembur keluar hampir bersamaan sebelum terus mengalir ke sajadah. Astaga, saat dua jenis energi yang berbeda dituangkan ke dalam sajadah, pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul darinya dan melesat ke langit. Energi unik langsung menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya melonjak. Sisuan tampak terkejut pada pilar cahaya berwarna kacau sementara ekspresi wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa energi campuran ini, yang sama sekali berbeda dari Yuan Power dan Mental Energy, agak kuat. Orang ini bisa menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Jelas, penglihatan Sisuan agak bagus. Dengan pandangan sekilas, dia dapat mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dan dia kewalahan oleh pemandangan ini. Dia jelas tahu tentang tingkat kesulitan menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan seorang praktisi yang telah melewati beberapa kesengsaraan Nirvana tidak akan memiliki kemampuan ini, apalagi praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti dia. Dilaporkan, metode menggabungkan berbagai jenis kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh praktisi panggung Nirvana. Namun, saat ini, tindakan Lin Dong telah membuatnya sangat terkejut. Pasti itu sajadah. Meskipun Sisuan terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya.
Tatapannya bergeser dan berkonsentrasi pada sajadah kuno di depan Lindong. Pilar cahaya berwarna kacau muncul dari matras. Jari surgawi yang terpenjara hebat, jari pertama memenjarakan dunia, jari kedua menghancurkan pegunungan dan sungai, jari kelima menggerakkan semesta. Beberapa pilar cahaya raksasa kemudian muncul dan melesat ke langit. Kekosongan terkoyak di langit saat 5 jari besar kuno muncul dan melayang tanpa suara di udara. Kepurbakalaan jari-jari itu tampaknya bertahan selamanya. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengaktifkan kelima jari dari jari surgawi penjara desolate besar. Selanjutnya, mereka dijiwai dengan esens Yuan Power. Seluruh dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah kekuatan seperti itu. Di tembok kota, banyak pasang mata menatap jari-jari kuno raksasa yang melayang di atas kepala Lindong. Mata mereka melonjak keheranan. Bahkan beberapa praktisi panggung nirvana bisa merasakan tenggat waktu dari seni bela diri yang begitu kuat. Mata Lindong melonjak dengan semangat pertempuran. Setelah mencapai tahap setengah langkah menuju nirvana di samping kekuatan master simbol surga, dia akhirnya bisa mengeksekusi jari surgawi penjara desolate besar sepuasnya. Sementara 5 jari tergantung di udara, Lindong tiba-tiba mengayunkan lengannya. Segera, jari-jari kuno yang sangat besar itu berbaris dan menembak dengan keras. Kekuatan dari dampak mengerikan semacam itu tampaknya mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Bang bang bang, ledakan teredam bisa terdengar terus-menerus di bawah jari-jari besar. Akhirnya, di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, jari-jari kuno yang sangat besar bertabrakan dengan ganas dengan gunung. Ledakan yang mengguncang dunia bergema di daerah itu seperti guntur. Bahkan bumi bergetar karena suara keras. Saat jari besar pertama melakukan kontak, itu meledak karena dampak yang kuat. Setelah itu, jari kedua juga menabrak gunung. Di bawah tatapan mencibir siswan, jari kuno raksasa ketiga menekan ke gunung selama kurang lebih 10 detik sebelum meledak. Pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Meskipun seni bela diri Lindong kuat, itu tidak sekuat yang mereka harapkan. Namun, meskipun ada keributan, tatapan Lindong tidak goyah sama sekali. Kekuatan setiap jari di Grid Desolate Imprisoning Heavenly Finger sama sekali berbeda. Secara khusus, jari kelima memiliki susunan dasar yang berbeda. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Seperti yang diharapkan Lindong, setelah jari keempat meledak, jari kelima yang paling kuno dan kokoh akhirnya mendarat di simbol aneh di atas gunung dengan ledakan keras. Bang! Momentum gunung yang awalnya tidak terhalang berhenti sejenak. Kekuatan Yuan di sekitar mulai membeku bersama dengan seringai di wajah siswan. Kedua raksasa itu menemui jalan buntu di langit sementara gelombang energi yang menakutkan terus-menerus beriak keluar. Gelombang energi ini cukup kuat untuk membuat bahkan praktisi panggung nirvana ketakutan. Dengan menggabungkan kekuatan Yuan tahap nirvana dan energi mental master simbol surga, jari kelima dari jari surgawi penjara desolate besar begitu kuat sehingga bahkan Lindong sendiri kagum. Merusak, mengambil napas dalam-dalam, tatapan Lindong tiba-tiba berubah tajam saat suara yang dalam muncul dari tenggorokannya. Gemuruh, setelah mendengar suara Lindong, cahaya cemerlang meledak dari berbagai pola kuno di jari kelima yang kuat sementara energi tak terkalahkan dan menakutkan diam-diam menyebar keluar. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifestasi biasa. Setelah melihat ini, pupil mata siswan tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan simbol di puncak gunung tiba-tiba runtuh. Pada akhirnya, gunung raksasa itu langsung dihancurkan oleh jari terakhir dengan ledakan keras. Setelah menghancurkan gunung, jari kuno raksasa itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Namun, sisa kekuatannya terus menghancurkan siswan. Gelombang kekerasan memaksa siswan mundur beberapa langkah sebelum jari kuno raksasa itu akhirnya memudar. Keheningan menyapu seluruh area, banyak tatapan dilemparkan ke arah gunung yang runtuh dan siswan yang mundur. Setelah beberapa saat, banyak desahan terdengar dari tembok kota. Seni bela diri yang sangat kuat, energi yang begitu kuat namun aneh. Setelah secara paksa menstabilkan tubuhnya, tangan siswan sedikit gemetar. Segera setelah itu, keserakahan melonjak di matanya. Seni bela diri Lindong dan energi berwarna kacau telah membangkitkan keserakahan di dalam hatinya. Harta karun seperti ini tidak bisa dimiliki oleh orang sepertimu, serahkan. Udara di depan siswan meledak saat tubuhnya muncul di depan Lindong seperti hantu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih sajadah akumulasi roh di depan Lindong. Jelas, siswan telah menemukan hubungan erat antara kekuatan seni bela diri Lindong dan sajadah. Merebut sajadah ini adalah suatu keharusan. Tubuh siswan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Namun, dia tidak meluncurkan serangan apapun pada Lindong. Sebagai gantinya, dia mencoba meraih sajadah akumulasi roh di depan Lindong. Tampaknya dia ingin merebut sajadah dengan paksa. Secara alami, Lindong bisa merasakan motif siswan. Dengan semburat dingin di matanya,
Lindong tiba-tiba maju selangkah. Segera, kekuatan Yuan yang kejam di sekitar tubuhnya meletus dengan sinar cahaya cemerlang yang menjelma menjadi gajah raksasa yang bersinar. Tekle reruntuhan langit Saint Elephant. Gajah raksasa yang bersinar memancarkan aura menakutkan namun kuat. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, itu menyerang Sisuan dengan kejam. Bang-bang, udara di bawah meledak karena dampak yang kuat itu. Setelah itu, mata Sisuan menyipit sebelum ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba menjadi menakutkan. Mengabaikan serangan Lindong, dia tidak menarik tangannya dan terus meraih sajadah. Dia meneteskan air liur memikirkan mendapatkan sajadah ini, yang mampu memadukan dua jenis energi yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang tangguh di tangannya. Adapun serangan Lindong, meskipun itu keras dan ganas, Sisuan merasa bahwa tidak perlu khawatir karena dia telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia menerima serangan Lindong, yang terakhir masih tidak akan mampu menanganinya. Ini adalah kepercayaan diri seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Ketika Lindong melihat Sisuan mengabaikan serangannya dan terus meraih sajadah, matanya menjadi pucat. Pada saat itu, gajah raksasa yang bersinar, yang disertai dengan kekuatan mengerikan, menabrak tubuh Sisuan dengan kejam. Mendering, tepat pada saat tabrakan terjadi, suara tajam dari dua logam yang bertabrakan meletus. Sinar keemasan di tubuh Sisuan melonjak liar saat dia mencoba menahan dampak kuat dengan paksa. Di bawah dampak yang kuat, tangan terentang Sisuan menjadi semakin lambat. Dan akhirnya, tangannya membeku saat masih beberapa meter dari sajadah. Enyah, saat Lindong berteriak, tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang juga. Segera setelah itu, pancaran emas mulai meluas dan terwujud menjadi gajah raksasa yang bersinar dalam hitungan detik. Cahaya keemasan yang terpancar sangat mencolok. Mendering, dentang, kali ini, suara yang lebih keras dan keras bergema. Tepat ketika ujung jari Sisuan hendak melakukan kontak dengan sajadah, tubuhnya terlempar ke belakang. Setelah mengambil beberapa langkah di udara, dia kemudian bisa menstabilkan dirinya sendiri. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas, fakta bahwa Lindong mampu menjatuhkannya kembali telah melebihi harapannya. Namun, meskipun Sisuan menerima pukulan dahsyat dari Lindong, yang pertama masih kuat dan hidup tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah melihat ini, Lindong diam-diam merasa khawatir tentang Sisuan. Sisuan benar-benar layak menjadi seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Serangan seperti itu akan membuat darah praktisi panggung nirvana biasa bergejolak. Namun Sisuan muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sisuan menstabilkan tubuhnya. Rupanya, kegagalan berulang dalam peristiwa baru-baru ini telah mempermalukannya secara ekstrim. Rasa dingin menyembur melalui matanya. Tiba-tiba, dia membidik Lindong dengan jarinya di kejauhan. Astaga, cahaya keemasan yang cemerlang, yang menyatu dengan kekuatan Yuan yang sangat kejam, berkumpul di jari Sisuan dengan kecepatan yang menakutkan. Energi ini sangat cocok dengan kedinginan yang berkilauan di matanya. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini. Jari pemisah surga berlian, cahaya keemasan seperti kilat mulai melonjak. Dalam hitungan detik, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jari Sisuan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya keemasan ini sangat kuat. Saat sinar cahaya keemasan melesat di udara, bahkan sepertinya meninggalkan bekas berwarna emas samar di ruang hampa. Mata Lindong menegang saat dia melihat sinar cahaya keemasan yang masuk. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Segera, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam terbentuk di atasnya. Astaga, sinar cahaya keemasan mendekat dengan kejam. Namun, pada saat Lindong mengulurkan tangannya, sinar cahaya keemasan tiba-tiba berbelok aneh di jalur terbangnya. Alih-alih menyerang Lindong, itu meledak dengan ganas ke arah sajadah di depan Lindong. Pada saat inilah Lindong menyadari bahwa target Sisuan bukanlah dia tetapi sajadah akumulasi roh. Orang ini memang menentukan, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, langkah ini sangat kejam dan telah melampaui harapan Lindong juga. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat sinar cahaya keemasan berbelok tiba-tiba di jalur terbangnya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Bang! Sinar cahaya keemasan mendarat tepat di sajadah. Seketika, gelombang energi liar dan kuat menyapu area tersebut. Setelah terkena serangan yang begitu kuat, banyak retakan merobek sajadah akumulasi roh di depan mata terkejut Lindong. Sajadah akumulasi roh bukanlah harta karun jiwa dan tidak memiliki banyak sifat, kecuali fakta bahwa itu dapat menggabungkan energi mental dan kekuatan Yuan. Oleh karena itu, ketika terkena serangan habis-habisan Sisuan, ia tidak dapat menahan kerusakan dan akhirnya runtuh. Berderak, retakan mulai meluas dengan cepat. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa Lindong, sajadah meledak dan memenuhi langit dengan cahaya berkilauan.
Sajadah akumulasi roh dihancurkan oleh Sisuan. Sisuan, yang berdiri di kejauhan, mencibir melihat pemandangan ini. Meskipun sayang untuk menghancurkan sajadah, itu masih lebih baik daripada membiarkan Lindong menyimpannya. Namun, sementara kilau cahaya melayang di langit, semua orang termasuk Lindong tidak menemukan bahwa seberkas cahaya melesat keluar dari langit dengan cahaya berkilauan. Dan karena Lindong berdiri di belakang sajadah, dia adalah orang pertama yang terkena sinar cahaya itu. Setelah melakukan kontak dengan tubuh Lindong, seberkas cahaya menghilang tanpa sedikit pun kelainan, bahkan Lindong tidak menemukan apapun. Wajah Lindong suram, rupanya, dia tidak menyangka akan tertipu oleh Sisuan, yang dengan berani menghancurkan sajadah akumulasi roh di depannya. Lindong dengan jelas memahami pentingnya sajadah akumulasi roh. Bahkan individu yang berpengalaman seperti Little Marten akan merasa agak sulit untuk menggabungkan berbagai jenis kekuatan bersama-sama. Hal ini tentu menunjukkan nilai dari sajadah penumpukan roh. Oleh karena itu, Lindong menderita kerugian yang cukup besar ketika sajadah dihancurkan oleh Sisuan. Bajingan, mata Lindong tampak menyeramkan. Energi mental yang melonjak, disertai dengan kemarahan di hatinya, meletus dan memenuhi langit dan bumi dalam sekejap. Tiba-tiba, angin kencang menyapu dan awan badai terbentuk dan guntur menggelegar di seluruh langit. Energi mental yang begitu kuat. Apakah orang ini benar-benar baru saja mencapai master simbol surga baru-baru ini? Bagaimana dia memiliki energi mental yang begitu kuat? Setelah melihat langit dan bumi dipenuhi dengan energi mental yang kuat, para penonton di tembok kota menjadi gempar. Bahkan Sisuan menyipitkan matanya sedikit. Melahap telapak guntur, petir besar, perak, seperti ular tiba-tiba ditembak jatuh dari langit. Saat Lindong menyerang telapak tangannya, kilat itu menjelma menjadi sidik jari petir hitam yang melesat ke arah Sisuan dengan kejam. Saat Sisuan melihat telapak petir hitam yang masuk, dia tidak berani ragu. Dia bisa merasakan aura aneh yang datang dari telapak tangan petir dan karenanya, dia tidak berani mengabaikannya. Segera, dia mengaktifkan kekuatan Yuannya dan membentuk telapak tangan besar, yang pada gilirannya bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan petir. Bang, 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 petir menyambar tanpa henti di langit. Setelah telapak tangan petir bertabrakan dengan serangan Sisuan, suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit. Di tembok kota, ketika para penonton menyaksikan dua individu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, mereka menjilat bibir mereka dalam diam. Jelas, mereka sangat terkejut melihat bagaimana Lindong bisa bertarung secara merata melawan Sisuan begitu lama. Secara alami, mereka yang berwawasan luas dapat mengatakan bahwa Sisuan akan mengamankan kemenangan jika pertarungan ini berkepanjangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang individu yang telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, kekokohan Yuan powernya secara alami melampaui Lindong. Bang, setelah pertukaran melelahkan lainnya, Lindong mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menatap Sisuan yang mencibir dengan tatapan sedingin es. Lindong, kemampuan bertarungmu memang melebihi harapanku. Namun, saya sudah mengatakan tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri hari ini. Sisuan menunjuk ke jaring bercahaya di langit, yang telah menyegel seluruh area. Lindong mungkin memasang perlawanan yang kuat sekarang, tapi itu akan berumur pendek. Setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika saat itu tiba, akan mudah untuk menangkapnya. Lindong menyipitkan matanya dan tepat ketika dia hendak mencibir, suara Little Marten terdengar di benaknya dengan mendesak, "Lindong, ayo pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan tubuhmu." Setelah mendengar suara Little Marten, Lindong terkejut. Namun, meskipun ada beberapa keraguan di benaknya, dia masih menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Sisuan dan tertawa, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal-hal ini dapat menghentikanku?" Sisuan menyipitkan matanya dan tertawa dingin, "Mungkinkah kamu masih memiliki beberapa ocehan untuk dikatakan?" "Itu tidak benar-benar dianggap ocehan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa formasi Anda adalah pemborosan energi. Saya akan mengingat fakta bahwa Anda menghancurkan sajadah saya. Lain kali, saya akan memastikan Anda membayar hutang Anda." Lindong berkata dengan jelas. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kunci kuno muncul di tangannya. Kunci misterius kuno. Saat Sisuan melihat kuncinya, pupil matanya melebar tiba-tiba. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menjulurkan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan Yuan Power yang besar dilemparkan ke arah Lindong dengan ganas. "Tidak perlu bagimu untuk mengirimku pergi. Hari ini, saya akan dengan baik hati menerima 1 juta pil nirvana ini. Lain kali, kamu sebaiknya berhati-hati." Sehubungan dengan serangan Sisuan, Lindong hanya tersenyum. Kemudian, kunci kuno misterius meletus dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti tubuh Lindong. Tak lama setelah itu, Lindong dengan aneh menghilang dari langit. Telapak tangan besar itu hanya mengenai udara. Saat Sisuan melihat ke udara kosong,
wajahnya menjadi sangat pucat. Di luar Devil Cliff City, pinggiran kota menjadi sunyi seketika. Semua orang di atas tembok kota tercengang saat mereka menatap tempat Lin Dong menghilang secara misterius. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan langsung menghilang sedemikian rupa. Suasana hening yang menembus tembok kota berlangsung beberapa saat, sebelum beberapa pasang mata menoleh dengan gembira untuk melirik siswan yang berwarna hijau baja. Untuk masalah hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis telah mengaktifkan semua pasukan mereka dan bahkan siswan, seorang praktisi tahap Wan Yuan Nirvana, secara pribadi telah turun tangan. Namun, pada akhirnya, Lin Dong masih berhasil mendapatkan 1 juta pil Nirvana. Tindakannya tidak diragukan lagi seperti 2 tamparan keras dan keras tepat di wajah Kekaisaran Iblis Chief. Melayang di udara, siswan tampaknya telah menemukan tatapan sombong itu. Segera, ekspresinya berubah lebih suram. Pada saat yang sama, jaring bercahaya yang tersebar di langit mulai meredup secara bertahap saat para praktisi elit kerajaan tebing iblis menuju ke arahnya dari segala arah. Ketika mereka melihat ekspresi muram di wajah siswan, yang tampak seperti akan melahap manusia, tidak ada dari mereka yang berani bernapas. Kirimkan, kata-kataku, siapapun yang menangkap Lin Dong dan mempersembahkan kepalanya, tidak hanya dia akan diberi 1 juta pil Nirvana yang dimilikinya, Kekaisaran Tebing Iblisku akan memberinya 500.000 pil Nirvana lagi. Mata siswan dengan muram menyapu tempat Lin Dong menghilang, sebelum suaranya yang sedingin es memantul di langit dan memasuki telinga para praktisi di tembok kota. Wow, setelah siswan berbicara, kilatan yang membara dan serakah segera menyembur ke mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah totalnya adalah 1.500.000 pil Nirvana. Jika ada yang bisa mendapatkan jumlah yang melimpah ini dan menggunakannya untuk menyerang tahap Nirvana, seseorang jelas tidak perlu khawatir tentang kekurangan Ki Nirvana. Hadiah untuk karunia ini benar-benar mengganggu kegilaan. Sebuah paduan suara menyapu kerumunan seperti gelombang, sebelum mencapai seluruh kota. Sebagian besar dari mereka pertama kali dikejutkan oleh pil Nirvana dalam jumlah besar ini, sebelum mata mereka langsung menjadi merah darah. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tenang dan logis diam-diam menggelengkan kepala. Meskipun 1.500.000 pil Nirvana sangat menggoda, Lin Dong bukanlah penurut. Karena dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan setelah Kekaisaran Tebing Iblis membuat barikade yang berat, bukanlah hal yang mudah untuk menangkapnya. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pil Nirvana itu. Tentu saja, ada sangat sedikit orang yang logis dan waras. Bagaimanapun, 1,5 juta pil Nirvana sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang gila. Siswan menatap kota itu dengan gempar, sebelum sebuah tawa melintas di matanya. Setelah itu, dia dengan muram bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu telah menyinggung Kekaisaran Tebing Iblisku, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi di medan perang kuno. Lin Dong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Sementara siswan mengeluarkan hadiah pada Lin Dong, yang terakhir sudah bersembunyi di dalam domain kunci kuno yang misterius. Ketika dia memasuki domain itu, kunci kuno yang misterius itu terlupakan. Berdasarkan kemampuan siswan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi mereka. Di dalam kunci kuno yang misterius, itu adalah arena batu hitam yang sama. Saat ini, itu benar-benar kosong dan tidak ada jejak kehidupan. Lin Dong mendarat di arena batu hitam itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Segera, api kecil melompat keluar dari lengan bajunya, sebelum Marten kecil melintas dan muncul. Apa yang sedang terjadi? Saat dia menatap Little Marten, Lin Dong mengerutkan alisnya dan bertanya. Coba lihat sendiri. Little Marten menggaruk wajahnya dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi Little Marten, hati Lin Dong melompat dengan lembut. Segera, pikirannya memasuki tubuhnya. Setelah mencari beberapa saat, setengah saat kemudian, dia akhirnya menemukan sumber masalahnya. Di atas dantiannya, sebuah bola bercahaya tanpa sadar muncul. Di dalam bola bercahaya itu, benang bercahaya samar-samar mulai menyebar dan mereka tampaknya telah membentuk formasi bercahaya mini yang sangat tidak jelas dan kompleks. Kuno, tidak jelas. Aura itu menyebabkan hati Lin Dong tenggelam. Ini adalah kesan pertama Lin Dong dari formasi itu. Saat dia menatap formasi itu, untuk sesaat, Lin Dong benar-benar tersesat. Jelas, dia tidak bisa memahami bagaimana benda itu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya, namun, yang paling mengejutkan Lin Dong adalah bahwa entah bagaimana, dia merasa bahwa formasi kompleks ini sedikit familiar. Lin Dong mengerutkan alisnya saat dia dengan hati-hati mengamati formasi. Setengah saat kemudian, ekspresinya akhirnya mulai berubah. Itu karena dia menemukan bahwa melayang di bawah formasi bercahaya itu. Sebenarnya ada gigi di dantiannya, yang menguras energi dari dalam sebelum benar-benar diserap oleh formasi itu. Situasi ini menyebabkan hati Lin Dong bergetar hebat. Benda terkutuk itu sebenarnya mencuri kekuatan Yuannya. Saat kemarahan memenuhi hatinya,
pikiran Lindong bergerak sebelum aliran Yuan Power melolong dan dengan kejam menghantam formasi bercahaya itu. Namun, terlepas dari usahanya, formasi bercahaya itu tidak mau bergerak sama sekali. Bahkan, tingkat penyerapannya bahkan mulai meningkat dan ini menyebabkan Lindong segera menghentikan tindakan gegabahnya. Apa itu? Setelah mencoba beberapa cara berbeda, Lindong masih gagal mencapai apapun. Karena itu, pikirannya keluar di luar tubuhnya, sebelum dia berbalik untuk bertanya kepada Little Marten dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika saya tidak salah, itu pasti formasi aneh yang tersembunyi di dalam sajadah akumulasi roh. Keberadaannya memungkinkan pemilik tikar untuk memadukan dua jenis energi yang berbeda. Little Marten bergema dengan sungguh-sungguh. Formasi terkutuk itu menguras Yuan Powerku. Lindong mengertakkan gigi saat dia berkata, jika dia terus membiarkan formasi mengurasnya, haruskah dia repot dengan kultivasi? Meskipun hanya sedikit yang terkuras setiap kali, itu adalah proses pengeringan yang terus-menerus dan berkepanjangan yang benar-benar berdampak padanya. Karena itu, dia harus menyingkirkan benda itu. Formasi ini tidak sesederhana itu. Sebelumnya, saya pergi ke pramuka itu. Benda ini sebenarnya memiliki sifat magis fusi. Little Marten perlahan berkata. Lindong memutar matanya. Bukankah ini sangat mencolok? Dia menggunakan sajadah akumulasi roh untuk menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental dan menciptakan energi esensi Yuan yang unik namun kuat. Ini bukan perpaduan biasa. Sebaliknya, ini adalah jenis fusi yang kompleks dan tidak jelas. Misalnya, Anda benar-benar dapat menggabungkan dua atau lebih jenis energi yang berbeda bersama-sama. Sementara Little Marten berbicara, sedikit keterkejutan jelas terpampang di matanya. Sepertinya bahkan dikejutkan oleh properti itu. Lindong akhirnya terkejut. Ketika dia mengerti apa artinya, bibirnya tanpa sadar bergetar, sebelum hatinya bergetar. Formasi ini benar-benar aneh dan dia tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk untuk memilikinya di dalam tubuhnya. Ada tiga jenis energi yang berbeda di dalam tubuh Anda. Kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pemakan dari tablet pemakan leluhur. Jika Anda belajar mengendalikan formasi ini, mungkin Anda bisa menggabungkan ketiga jenis energi ini. Pada saat itu, jika Anda menggunakan energi yang menyatu untuk mengaktifkan seni bela diri Anda, itu akan sangat kuat, kata Marten kecil. Kedengarannya bagus, tapi formasi ini jelas bukan penurut. Sebelumnya, saya sudah mencoba dan gagal. Saat ini, masih menguras Yuan Powerku, Lindong tersenyum pahit sambil berkata. Berdasarkan kemampuanmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mempengaruhi formasi ini. Anda perlu memiliki objek yang dapat mendominasinya untuk menaklukkannya dan mengklaimnya untuk Anda gunakan sendiri. Little Marten ternyata sangat bijaksana saat berbicara setelah beberapa saat merenung. Lindong mengerutkan alisnya. Formasi ini bukan objek biasa dan seharusnya memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Karena itu, tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Formasi ini pasti merupakan magnum opus dari seorang praktisi super elit. Jika kebanyakan orang biasa menguasainya, mungkin hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Namun, kamu berbeda, Marten kecil tersenyum sebelum menunjuk ke otak Lindong dan juga telapak tangannya. Meskipun Lindong diam-diam dikejutkan oleh praktisi super elit yang disebutkan oleh Little Marten, dia dengan cepat memulihkan kesadarannya. Setelah itu, dia dengan lembut mencengkeram telapak tangannya sebelum dia berkata, apakah Anda mengacu pada tablet pemakan leluhur dan jimat batu misterius? Ya, terlepas dari latar belakang formasi ini, simbol pemakan leluhur dan tablet kuno misterius dapat menaklukkannya. Little Marten menganggukkan kepalanya seperti yang dikatakan. Apa lelucon? Simbol melahap leluhur adalah salah satu dari 8 simbol kuno di dunia. Itu lahir dari alam dan memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Sementara itu, tablet batu misterius juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebelumnya, bahkan Little Marten gagal untuk menguraikan latar belakang penuhnya. Dengan dua benda surgawi yang menekannya, terlepas dari siapa pencipta formasi ini, ia tidak dapat menahannya. Ketika dia melihat betapa terhukumnya Little Marten, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk sebelum dia dengan sungguh-sungguh berteriak, kalau begitu, mari kita mulai. Ya, Little Marten dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Jika Anda dapat mengontrol formasi ini, mungkin, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Lindong mengangguk dan dia tidak berbicara lagi. Dengan kilatan terbakar yang mengalir di matanya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Dia penasaran untuk mengetahui seberapa kuat formasi ini. Terlepas dari latar belakang praktisi super elit yang menciptakan formasi ini, karena itu ada di dalam tubuhnya, bahkan jika itu adalah naga, ia harus melingkar, jika itu harimau, ia harus berlutut.